01110050 dari Universitas Tulungagung. Saya di sini akan mempresentasikan materinya yaitu menjelaskan tentang pengertian departementalisasi, departemen produksi, dan departemen jasa layanan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu akuntansi biaya, Ibu dosen Heni Rahmawati, SEMSA, dan pihak lain yang membantu pembuatan video ini. Oke, langsung saja ke materi yang menjelaskan pengertian departementalisasi. Apa itu departementalisasi? Departementalisasi adalah proses pengelompokan aktivitas, tugas, dan orang dalam sebuah organisasi menjadi unit atau departemen yang lebih kecil berdasarkan kesamaan fungsi, produk, proses, wilayah, atau pelanggan, atau menciptakan spesialisasi, meningkatkan efisiensi dan fasilitas koordinasi demi mencapai tujuan bersama. Ini adalah inti dari desain struktur organisasi yang membagi pekerjaan ke dalam pembagian-pembagian yang fokus seperti departemen penjualan dan departemen atau disebut akuntansi. Yang kedua itu ada latar belakang. Seiring dengan perkembangan skala industri, manajemen tidak lagi mampu mengawasi seluruh aktivitas personal. Kompleksitas operasional menurut adanya pembagian kerja agar kontrol kualitas dan biaya tetap terjaga. Ketiga, pengertian departementalisasi adalah proses pengelompokan aktivitas atau tugas yang seluruh dalam unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi dan spesialisasi. Lanjut ke contoh pabrik elektronik, pembagian unitnya menjadi departemen riset, departemen produksi, dan departemen pemasaran, dan departemen keuangan. Lanjut, manfaatnya yaitu menyederhanakan pengawasan, meningkatkan keahlian karyawan pada bidang spesifik, dan memudahkan kelancaran tanggung jawab, memudahkan kelayakan tanggung jawab. Yang keenam, karakteristik memiliki batas otoritas yang jelas, memiliki anggaran pusat biaya masing-masing, dan dipimpin oleh seorang manajer atau supervisor. Yang ketujuh adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ini spesialisasi tinggi dan efisiensi operasional. Dan kelemahannya resiko ego sektoral, yaitu kurangnya koordinasi antar unit dan birokrasi yang panjang. Yang kedelapan itu ada kritik, sering dianggap terlalu kaku dan menghambat inovasi lintas fungsi jika koordinasi antar departemen tidak berjalan dengan baik. Yang kesembilan yaitu metode langsung atau dalam konteks umumnya, menerapkan industri dalam
manajemen puncak langsung ke departemen tanpa melalui banyak lapisan birokrasi tambahan. Yang ke-10 yaitu ada contoh kasus ke PT Maju Jaya membagi departemen berdasarkan wilayah geografis karena berdasarkan selera konsumen di Jawa dan Sumatera. Hasilnya respon pasar menjadi lebih cepat. Yang ke-11 yaitu hasil akhir. Struktur organisasi yang stabil, jalur pelaporan yang jelas, dan pencapaian target yang terukur dan per unit. Lanjut ke materi kedua, yaitu yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan departemen produksi dan departemen jasa. Yaitu departemen produksi yaitu departemen atau disebut produk departemen, yang menjelaskan departemen produksi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola bahan baku menjadi barang jadi di departemen ini. Menjadi apa yang dimaksud dengan departemen produksi dan departemen jasa? Departemen produksi yaitu atau disebut dengan produk departemen. Departemen produksi adalah unit organisasi yang bertanggung jawab langsung dalam mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Di departemen ini menjadi proses transformasi fisik atau kimia terhadap produk. Manfaatnya yaitu manfaat departementasi mempermudahkan pengelolaan dan pengawasan, meningkatkan spesialisasi dan keahlian, dan meningkatkan fleksibilitas dan adaptabilitas. Untuk tujuan departementalisasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, meningkatkan kualitas produk dan jasa, meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu fungsi utama melaksanakan proses manufaktur, menjaga kualitas produk, serta memelihara peralatan produksi. Selanjutnya ada contoh departementasi: departemen pemotongan, departemen perakitan, dan departemen pengemasan. Selanjut yaitu biaya departemen. Biaya yang ditimbulkan di sini meliputi biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang dapat ditelusuri secara akurat ke produk. Untuk departemen jasa yaitu atau departemen pembantu adalah unit yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan produk, melainkan memberikan layanan atau dukungan teknis dalam departemen lainnya. Fungsi memberikan jasa pendukung agar proses di departemen produksi dapat berjalan lancar. Jasa ini juga bisa menikmati oleh departemen jasa lainnya.
Contoh departemen memelihara, maintenance, departemen personalia atau disebut HR, departemen akuntansi, biaya, dan departemen pemrosesan data. Biaya departemen jasa dianggap sebagai dari biaya overhead pabrik yang nantinya akan dialokasikan ke departemen produksi untuk menghitung harga pokok produk secara keseluruhan. Perbedaan utama yaitu ada aspek departemen produksi, yaitu ada keterlibatan produk, yaitu di dalamnya adalah pengelolaan bahan secara langsung. Untuk outputnya yaitu barang jadi atau setengah jadi. Bertanggung jawab yaitu kualitas dan volume produksi. Aspek departemen jasa yaitu keterlibatan produk, memberikan dukungan tidak langsung. Outputnya yaitu layanan atau keahlian internal. Tanggung jawab departemen jasa yaitu kelancaran operasional departemen lainnya. Sebagai kesimpulannya yaitu departemen produk dan departemen jasa dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas produk dan jasa serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.